Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul amali ila Allahi wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjalankan larangannya. Juga pentingnya kita bermulazamah, mengistiqomai amal-amal kebaikan yang kita lakukan sampai akhir hayat. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ahabul amali ilallahi autama wa iqor, yang artinya amal yang dicintai Allah itu ada amal yang mutawamah, yang langgeng, yang istiqomah, yang kontinu meskipun cuma sedikit. Ayo Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk bermulazamah, melazimi amal-amal yang kita lakukan. Kalau berusaha bagaimana? Kalau berusaha kita berdoa, Allahumma inni as'aluka istiqomatan, yang artinya, ya Allah, aku minta kepadamu keistiqomahan. Dan semoga Ibu, kita semua diberi keistiqomahan daripada sampai akhirat seluruh ilmuah. Selanjutnya kita lanjutkan materi yang kemarin tentang 4 tipe suami dan istri. Tipe yang pertama kemarin adalah tipe suami surga, itu juga surga, ya, sehingga bisa menjadi jodohnya dunia sampai di akhirat. Tidak cuma jadi bojone judune tekan kaken ini oleh Allah kita bukan begitu. Kita kalau bisa jadi jodohnya dunia sampai ya. Kemudian supaya bisa masuk semuanya, maka salah satu atau sebagian yang perlu dilazimi oleh suami dan istri adalah keduanya bagi yang lainnya sebagai pakaian. Ya, Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 87, wahai orang beriman, bahwa orang melakukan roh itu ilanisai. Pada bulan Ramadan itu kalau siang puasa, ya, nggak boleh makan, nggak boleh kumpul suami istri, tetapi pada waktu malam hari itu boleh untuk
makanan itu boleh untuk berkumpul. Kenapa? Nisakum guna libasulakum. Ya, karena istrimu itu sebagian fungsinya adalah sebagai pakaian buat kamu. Wa antum libasun, dan kamu suami pakaian bagi istri kamu. Apa fungsinya pakaian? Ya, fungsi pakaian ada dua. Yang pertama sebagai penutup aurat. Aurat itu apa? Aurat itu bagian tubuh yang secara umum normatif kalau di dalam akan terjadi namanya rasa malu, namanya aurat. Ya. Yang kedua, pakaian itu fungsinya sebagai zina. Apa itu? Adalah perhiasan. Jadi suami itu sebagai pakaiannya istri, fungsinya untuk menutupi kejelekannya istrinya. Jadi bapak-bapak, yang namanya manusia, pasti punya lebih, punya kurang. Kita punya apa? Sudah banyak buruk, lalu harus ditutupi. Ya, sehingga istri kita juga punya ibu. Istri kita juga manusia biasa, juga punya namanya kekurangan. Ya, umum kita ada sebagian mungkin yang mengapunten termasuk aliran kemproisme, ceroboisme dan sebagainya kita. Namun kemudian kita tutupi, jangan di kepada orang lain. Demikian juga istri juga sebagai pakaian suami, sehingga fungsinya untuk menutupi kejelekannya suami. Meskipun disadari sekali lagi, suami juga manusia biasa, punya orang harus ditutupi. Mungkin umpamanya pakai orang adalah mungkin kalau tidur bosone jonku ngeplok. Nek tidur nek turu ngeplok nek turu kawanan boleh. Kemudian harus kita tutupi. Ya, lagi monggo suami istri saling menutupi aib yang lainnya. Jangan sebaliknya, ya, malah dicerita nih kali wong liya kok kalau bapak itu sendiri, ya. Yang lebih saya lagi itu harus dijaga, jangan sampai orang itu mendengarnya, ya. Kemudian babil khusus untuk wanita ini berbagai perbuatan yang semestinya dilakukan. Ya, contohnya di rumah Allah dalam surat Al-Azab ayat 3, wa istri ibu wa qarna fil tuqubirikuna, dan hendaklah kalian berlazim hidup atau tetap di rumah kamu. Ya. Wala ta'ala jangan mula, dan janganlah engkau bertakarut. Ya. Jangan engkau dandan bermake up ria seperti orang-orang jahiliyah. Ya. Orang jahiliyah jamu itu kalau dandan jenenge minor, dandane minor. Kalau minor, ya, itu kita harus menghindar. Usahakan seorang istri itu kalau dandan untuk menyenangkan sinan bagus. Suami jangan kebalik, ajeng sare malah mek apa niku luluran kowe. Kaya wedon malah. Itu harus dihindari, ya. Itu maka yang pertama. Yang ketiga, wa aqimnas shalah, bermulazamah dengan menegakkan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang suami kerja di tempat kerja, sampai di rumah sholat 2 sampai 12 rakaat, alhamdulillah. Ibu boleh nanti nek sholat lawan antek 12 rakaat, alhamdulillah. Supaya sinkron,
jangan sampai ini yang jadi kekurangan istri. Kekurangan istri adalah dalam hal persaksian dan sholat. Kenapa? Karena setiap bulan itu secara umum ada 7 hari yang tidak sholat. Kita kita 7 kali 5 Pak. Kalau di masa tidak sholat karena dalam keadaan memang tidak boleh sholat, makanya harus diambil dengan yang lainnya. Kemudian wa atimna zakah, ya, dan hendaklah menunaikan zakat kalau dapatan rohnya. Lah kalau belum maka namanya sedekah dan infak, ya. Usahakan ibu-ibu kalau bisa setiap hari infak meskipun cuma sempat pinten Bu, cuma pinten 2.000 ya nopo kita kalau bisa 10.000 boleh kalau bisa kita, karena Nabi bersabda setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun ke dunia, ya. Malaikat pertama berdoa, Allahumma iti munfikon kholafan, yang artinya, ya Allah, berilah orang yang infaknya belah gantinya. Itu malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma iti mumsikan talafan, ya. Ya Allah, berilah orang yang muflik, yang tidak zakat, tidak sedekah, berilah kebinasaan. Penjenengan kalau parkir barang itu bayar pinten Bu? Nek parkir barang bayar pinten? 2.000, niku parkir. Nek akon malaikat bayar pinten? Nek akon malaikat kondangan bayar pinten? Bayar 2.000. Jadi akon bayar 2.000 mosok mboten. Nah, misalkan untuk bisa infak meskipun ya sekemampuan kita, makanya program saya kalau bisa enak ya kalau bisa tiap hari, tiap yaum, ya jangan tiap bulan. Waduh tuh Pak sebentar kali 2.000 pen tolong dipoin 2 Julai tapi beda barokah, beda doanya, ya. Jadi sedikit cerita. Saya itu punya bisa cuma 1, baru 1, ya. Di sana di Sorong di Riaja sana. Setiap pekan pengirim saya 50.000, ya. Saya dapat 50.000 setiap pekan, ya. Tak dumake ping 4 saya 4. Pada yang lain itu 1,5 juta cuma sekali, tapi 1 juta tadi kan doanya cuma sekali. Sing 50 ping 4 dumane bener 4 ya. Sing 1.500 dumane bisa entok. Menurut saya tadi 30 hari ya 2.000 berarti ya semuanya peng 30. Nek bayar cerita semuanya peng bisa untuk makanya kalau bisa untuk tiap hari, ya. Terus waktu Rasulullah dan usahakan menjadi yang kepada dan Rasulnya disuruh sunat, ya, atau yang lainnya, ya. Dan juga bermula zaman dengan sunnah Rasul. Rasul perintah pada kita, kalau kita itu mau tidur Pak Bu, ya, diperintah untuk mengancing pintu-pintu. Jadi itu itu perintah Rasul. Menutup atau mematikan lampu-lampu perintah Rasul. Ya, makanya itu juga begitu dilazimi. Ya, maka juga begitu diperintahkan kalau bisa makannya sampai suapan yang terakhir, jangan ada yang tersisa. Gitu. Kemudian dengan itu semua amal tadi, Allah ingin menghilangkan berbagai macam kejelekan yang ada di rumah kamu, dan Allah akan membersihkan rumah kamu dengan amal-amal tadi. Nanti insyaallah keluarga kita akan menjadi keluarga-keluarga yang terhormat, ya. Dan sebaliknya kalau tidak dilazimi amal tadi, ya, maka bisa jadi akan jadi keluarga yang tercela di hadapan Allah. Ya, makanya pertama itu
yang menjadi pengelola rumah tangga utamanya diciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan seluruh warga kita itu bisa bermulazamah dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Terus kemudian meningkat pada amal-amal yang sunnah. Ya. Setelah bermulazamah dengan amal wajib untuk meningkatkan derajat, maka pentingnya bermulazamah dalam sholat malam. Salah satu manfaat sholat malam adalah meninggikan derajat di hadapan Allah Ta'ala, mencapai makom tingkatan yang telah di Allah Ta'ala. Nabi bersabda, rajulan, Allah merahmati kepada seorang suami yang qoma minal laili, ya, yang dia bangun di waktu malam, kemudian pas sholat, pertama sholat dulu, terus wa iqadha iratahu, dan kemudian membangunkan istrinya, ya. Jadi Nabi itu Bapak Ibu, pertama dia sholat dulu. Sekiranya nanti sudah beberapa rakaat, kemudian barunya dibangunkan. Maka kemudian dia sholat bersama dengan suaminya. Wa'nabat rasa fi wajhihi al-ma'a, ya. Maka jika istrinya itu enggan untuk bangun, maka diperciki dengan air di wajahnya. Airnya itu berasal dari bagian yang ada di tangan atau di tempat akibat lain, gitu. Jangan dibawakan satu ember, cukup yang dari sini atau di wajah, kemudian dipercikan di muka yang tadi supaya bangun, supaya setannya hilang. Ya, jadi yang digunakan untuk memerciki itu adalah ada yang menempel di badan suami tadi. Kemudian sebaliknya kalau begitu, ya, Allah merahmati kepada seorang ibu yang dia bangun sholat kemudian membangun suaminya, ya. Bapaknya tadi malam pulangnya jam 11 malam, biar tidur dulu, saya tak sholat dulu, ya. Kemudian sholat, kemudian dibangunkan bapaknya, Pak, ada sholat sudah dapat 8 rakaat, kamu bangun, ya. Kemudian bapak tinggal witir, ya. Kemudian kalau suami istri itu saling membangunkan sholat malam, semoga kadang dirahmati Allah, ya. Pada itu Bapak Ibu, nanti akan timbul berbagai kebaikan-kebaikan, ya. Rezekinya dilapangkan, ya. Anaknya disolehkan, ya. Kemudian disakitkan dan sebagainya. Sehingga meskipun seandainya terdapat berbagai macam keterbatasan, tapi akan mendapat suatu kenikmatan. Memang jerbasuki mau biyo, setiap cita marji butuhkan pengorbanan. Semakin tinggi cita-citanya, semakin banyak pengorbanan. Sama Ibu, kita semuanya bisanya orang yang mau dan mau berkorban untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah, rahmat dan barokah. Amin. Kemudian tipe yang kedua, ya, tipe suami surga istri neraka, ya. Ini adalah contohnya Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya. Sampai Allah jelaskan surah Al-Akhir, surat yang 10. Daraballahu matalan, Allah berikan satu pemahaman lilladina kafaru, bagi orang-orang kafir. Imra'atan wa imra'atan, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut, ya.
Karena kata ta'tani yang kedua itu sebetulnya berada di bawah bimbingan ibadina sholihain, suaminya orang-orang soleh tingkatan Nabi, bukan tidak cuma tingkatan ustaz, tingkatan Nabi, tetapi keduanya fakhonatahuma, maka kemudian khianat kepada suaminya. Istrinya Nabi Nuh itu namanya Wahilah. Wahilah itu dia tidak, tapi ikuti pada kaumnya, ya, pada kaumnya itu yang pada berat tadi. Sementara istri Nabi Lut namanya Walihah, ya. Walihah itu awalnya juga istri yang soleh ya Bapak Ibu, tetapi terus dia disogok oleh kaumnya dengan uang. Wahai Walihah, ya, kalau kamu ikut pada kami nanti kasih uang yang banyak, kemudian dia itu Bapak Ibu. Lah ketika ada beberapa malaikat yang berubah jadi manusia, ya, yaitu berupa orang-orang yang ganteng, Walihah itu kemudian datang pada kaumnya, ya. Wahai kaumku, di rumahku ada pria yang ganteng-ganteng, gitu. Kalau kamu nggak tempat saya tunggu, kamu nanti akan rugi. Maka kemudian dia datang di rumahnya Nabi Lut. Gara-gara uang kemudian istri yang satu bisa menjadi istri yang durhaka. Kita harus waspada Bapak Ibu. Kemudian meskipun suaminya itu adalah Nabi, tapi kalau istrinya itu durhaka atau kafir, maka kadang tidak ada manfaatnya. Walam yulan rumah minau sayan, maka tidak akan dapat menyelamatkan batu tadi, yaitu kena Nabi atau sedikit pun. Makanya Bapak Ibu, kalau bisa bapak-bapak itu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelamatkan istri. Batasnya apa? Batasnya kematian, Pak, ya. Tapi kalau itu harus ditutup terus, ya. Terus takkan dan peng sudah kelas benar. Sama dia itu kalimat sebenarnya sudah kelas benar. Sudah kelas itu benar. Kita melurus, gitu. Tapi kalau masih hidup, masih ada kesempatan, maka jangan putus asa. Kecuali kalau saya tahu, itu ada kesempatan. Kemudian dikatakan kepada keduanya, wahai Wahilah adalah masuklah kamu ke dalam neraka orang-orang yang kamu jadi nanti. Istrinya Nabi Nuh dan Nabi itu masuk ke dalam neraka, ya, sehingga taruhlah hubungan suami Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu, suami-suami yang istrinya masuk neraka, maka akan diganti dengan bidadari. Nah, saya kalau bisa jangan seperti ini, pakai untuk yang itu ya. Kemudian istri durhaka itu juga merupakan suatu ujian. Maka bagi siapapun orangnya, ya, yang diparingi ujian itu harus bersabar. Supaya bisa sabar adalah kita melihat pada pahala yang akan diterima, ya. Nabi sabdakan indomil jazai ma'ahidul bala, sesungguhnya Allah sesungguhnya pahala itu dengan besarnya ujian, ya. Kalau ujiannya berat, berarti harus juga besar. Dan Allah itu kalau mencintai suatu kaum atau seseorang, kemudian dia mengujinya, ya. Jadi ujian istri itu sebagai satu kesempatan untuk mendapatkan pahala, ya. Lah kalau si hamba tadi ketika diuji kemudian dia ridho, maka Allah akan kepadanya, dan sebaliknya.
kalau diuji kemudian marah, di bojo ini ojol bang, kenapa kita? Makanya kalau bisa ya memang harus sabar, kita. Kemudian kalau dia diujikan tidak sabar, maka selamat kepada dia. Makanya Bapak Ibu termasuk kita semuanya, ketika mendapatkan ujian itu harus berusaha untuk sabar. Supaya sabar, maka yang dilihat bukan ujian tapi apa? Pahalanya, gitu ya. Semakin besar ujiannya akan semakin besar pahalanya. Yang kedua, kita yakin bahwa Allah yang maha bijaksana, ya. La yukallifu illa usaha. Allah itu tidak akan membebani kepada umatnya kecuali sebatas kemampuannya. Sehingga kita harus yakin bahwa ujian yang diberikan itu kita pasti sudah berkemampuan. Cuma yang kemudian yang ketiga, pentingnya kita itu untuk mendaya gunakan, ya, apa-apa yang ada pada kita, ya, sehingga nanti kalau jadi berat maka akan mendapat suatu kemampuan. Makanya semuanya sekali lagi harus sabar. Untuk yang kedua, ya. Yang ketiga sebaliknya, kita suami neraka, istrinya masuk surga, ya. Terus dilanjutkan di ayat berikutnya, Allah juga membuat suatu permisalan untuk istri atau orang-orang yang beriman, yaitu istrinya namanya Asia, ya. Yang Asia itu adalah seorang muslimah, tetapi mempunyai suami seorang kafir, bahkan pimpinan orang kafir, yang bengis, yang kasar, yang menolak pada orang. Tapi dia sabar baik, ya. Maka kemudian dia sampai berdoa, ya Allah, berilah kepadaku surga dan selamatkan aku dari neraka dan aman. Nanti kemudian ada yang cerita bahwa pada kisah Fir'aun itu kalau mau mengumpuli Asia, kemudian orang memunculkan bayangan mereka seperti Asia tadi. Kemudian tentu umumnya bayangan Asia tadi bukan Asia. Jadi Asia itu tidak benar dibuat oleh Fir'aun tadi, ya. Itu adalah pertama pada ibu atau orang yang beriman, ya. Nah itu juga masih memungkinkan terjadi pada zaman sekarang, ya. Ketika menikah sama-sama beriman, okay. Suatu saat suaminya itu cari kerja, dapat pekerjaan yang empuk, di TKK atau tetapi dengan syarat harus pindah agama, namanya begitu. Terus kemudian suaminya mau, istrinya tidak mau lah. Kemudian saya seperti tadi, makanya kalau bisa ibu berdoa supaya suaminya itu ditetapkan dalam keimanan, dan kemudian begitu suami dan istri diusahakan untuk saling mendoakan dan saling bernasihat dalam kebaikan-kebaikan, jangan sebaliknya, ya. Dan yang terakhir adalah tipenya suami neraka, istri juga neraka. Ini dicontohkan lewat Abu Lahab, pamannya Nabi. Sampai Allah menurunkan satu surat tentang dia, namanya surat Al-Lahab atau surat Al-Masad, ya. Ketika Nabi itu diangkat sebagai nabinya, terus Muhammad naik di Bukit Sofa di waktu pagi hari. Kemudian dari Bukit Sofa Nabi kepada penduduk Mekah
ya sobaha, ya sobaha. Kemudian orang sama berkumpul Bapak Ibu. Abu Lahab. Kemudian Nabi bertanya pada mereka, wahai saudara-saudaraku, apakah kamu percaya jika aku kabarkan dari balik bukit itu ada pasukan yang siap menghancurkan kamu? Ya. Terus mereka menjawab, wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapati kamu berdustanya, saya percaya. Terus Nabi melanjutkan, ya, aku ancam kalian dengan neraka jika tidak mau beriman. Terus Abu Lahab kemudian berkata dengan kasar, Tabban laka ya Muhammad, ya, celaka kamu wahai Muhammad. Alihanda jamak tanah, apakah hanya untuk engkau kumpulkan kami? Esok bengok warung dakwah, celaka Muhammad. Ya, maka kemudian ucapan Abraham kemudian dibalas dengan surat ini. Yang celaka bukan Muhammad tapi Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab. Celakalah Abu Lahab dan dia akan celaka. Ma'akna anhu wa mabasa. Ketika Abu Lahab diancam dengan neraka, maka dia dengan sombongnya berkata, wahai Muhammad, jika apa yang engkau katakan itu benar, maka aku akan menebus diriku dengan hartaku. Ya, kan kemudian jawab, wahai Abu Lahab, seberapa banyaknya hartamu itu tidak akan mampu untuk menebus diriku dari api neraka. Gitu, ada apa? Sahal neraka, maka dia akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Wamro'atuhu disertai dengan istrinya. Kenapa? Karena yang namanya Ummu Jamil itu hamalatahatum, perilakunya suka membawa kayu bakar. Kayu bakar itu kayu yang digunakan untuk membakar hati Bapak Ibu. Ummu Jamil itu sukanya adu domba, ya Bapak Ibu. Si Ummu Jamil tadi seperti suaminya, seia sekata untuk melawan dakwahnya Nabi. Bahkan dia punya kalung mutiara yang dijual untuk mendanai gerakan tentang dakwah Nabi. Maka nanti kalungnya itu akan diganti dengan sabut fisa, sabut masak, ya, sebagai bentuk penghinaan. Bapak Ibu, kalau bisa lagi, kita tidak termasuk golongan yang kedua, 3 atau 4, ya. Diusahakan menjadi golongan yang pertama. Sembahapun, ya, kepada bapak-bapak, ya, yang istrinya mungkin belum sholat, monggo digredai, ya, diajak untuk sholat, ya. Yang belum sholat, belum ngaji, monggo diajak untuk ngaji, supaya nanti jadi istri yang maksudnya bersama suaminya. Sebaliknya nyun pangapunten kepada ibu-ibu, ya, yang mungkin suaminya belum sholat, monggo digredai, ya, supados sholat dipun dongake, kita. Kemudian yang sudah tapi belum ke masjid, monggo digredai juga, sehingga nanti kalau bisa menjadi suami istri yang sama-sama masuk ke dalam surga, disertai dengan dzurriyyah, ya,
anak cucu yang kemudian sama-sama beriman, sehingga kemudian bisa menjadi keluarga yang sejahtera dunia sampai di akhirat. Demikian yang tersampaikan pada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi